Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tetap sehat dan semangat selalu. Baik, kali ini kita akan mempelajari topografi, anatomi, regio crus dan digiti pada kambing. Bukan berarti bahwa Anda tidak mempelajari hewan-hewan yang lain. Di sini kami menyampaikan kambing sebagai acuan, karena di laboratorium kita menggunakan kambing sebagai hewan kadavernya. Oke. Pertama-tama kita akan mempelajari otot-otot yang ada di sisi dorsolateral. Ciri-ciri otot-otot yang berada di sisi dorsolateral adalah mempunyai tendo yang berinsensio di dorsal digiti dan bersifat sebagai kelompok otot ekstensor. Pertama kita mempelajari fibularis atau peroneus tertius. Otot ini berbentuk fusiform ya, jadi ada seperti istilahnya fusiform itu cacing tapi yang gemuk gitu. Origo dan insersionya bersifat tendinosus ya. Ini bisa kita lihat, ini ototnya. Ini kita bisa lihat dia bersifat tendinosus, artinya ujung origo maupun insersionya dia bersifat tendo. Arah dari serat-seratnya sejajar dengan aksis pada kaki. Ya, jadi bisa dikatakan sejajar dengan tibia. Permukaan profunda dari fibularis atau peroneus tertius ini cembung dikarenakan di bagian dalam, di bagian medial, di bagian profunda dari otot ini ditemukan musculus extensor digitorum longum. Ya, dikatakan bahwa fibularis peroneus tertius membungkus. Ya, di sini dikatakan dia membungkus musculus extensor digitorum longum. Ya. Fibularis peroneus tertius kalau kita lihat relasinya terhadap struktur-struktur anatomi yang ada di sekitarnya, pada bagian luar atau superficialnya otot ini ditutupi oleh kulit dan fascia crus ya. Kemudian lebih ke kaudal ditemukan musculus fibularis longus. Di bagian profundanya kita sudah tahu ditemukan musculus extensor digitorum longus. Sementara profunda ke arah kranial dia ada tibialis cranialis. Peroneus longus panjang ya, proksimalnya berbentuk segitiga, kemudian sisi lateral letaknya paling superficial dari permukaan kaki sisi lateral. Bagian superficialnya dia tertutup oleh kulit, profundanya tibialis cranialis. Kemudian di bagian kranialnya ditemukan fibularis tertius dan extensor digitorum longum ya, extensor digitorum longum. Sisi kaudalnya adalah musculus extensor digitorum lateralis dan flexor digitorum longum. Flexor digitorum profundus, ini flexor digitorum profundus ya. Nah, ini ya, jadi ini berbentuk segitiga. Ini longus ya, panjang ya, longus ya. Tibialis cranialis itu yang patut kalian perhatikan adalah bahwa dia melekat pada fascias lateral os tibia ya, fascias lateral os tibia. Ototnya berbentuk segitiga tipis, sementara 2/3 sisanya dia bersifat tendo ya. Kalau kita lihat jaringan-jaringan yang ada di superficialnya, kita menemukan extensor digitorum longus, fibularis longus dan kulit.
Sementara profundanya karena dia melekat pada facies lateralis, maka tentunya profundanya adalah os tibia. Kemudian ada tendo fibularis tertius dan arteri vena cranialis tibialis. Jadi arteri vena cranialis tibialis bisa ditemukan di profunda ya, atau tibialis cranialis ada di superficial dari arteri vena cranialis tibialis. Sementara kaudal dari tibialis cranialis ada extensor digitorum lateralis dan flexor digiti 1 longus. Extensor digitorum longus ya, struktur ototnya tipis, fusiform di kranio lateral kaki ya, kranio lateral kaki. Letak otot ini di antara tibialis cranialis dan extensor digitorum lateralis. Nah, yang patut dipahami adalah dia terdiri dari 2 venter, 2 perut ya, medial dan lateral. Venter medial disebut juga dengan musculus extensor digiti 3. Sementara venter lateralnya sesuai dengan namanya ya, yaitu extensor digitorum longus. Venter medial atau extensor digiti 3 dia melekat atau ada di sulcus extensoria os tibia. Coba diingat-ingat lagi osteologinya. Tendonya melekat pada ostasus di profunda dari retinaculum extensoria. Ini adalah retinaculum extensoria. Sementara bagian ini adalah retinaculum extensoria. Ini retinaculum extensoria proximal, ini retinaculum extensoria distal. Sedangkan yang venter lateral itu dirinya sendiri ya, tipis, membulat. Letak tendonnya itu paling lateral di bawah retinaculum extensoria proximal taxus. Jadi perhatikan sekali lagi, di bawah retinaculum extensoria proximal tarsum. Artinya tendo dari musculus extensor digitorum longum itu tidak mencapai pada retinaculum extensoria yang distal ya, tidak mencapai retinaculum extensoria yang distal. Atau dengan kata lain, tendo dari extensor digitorum longum tidak mencapai os metatarsal. Ini adalah relasinya ya. Sisi superficial dan sisi medial dari extensoria digitorum longum kita temukan musculus peroneus tertius atau fibularis tertius. Kemudian profundanya kita temukan tibialis cranialis dan extensor digitorum brevis. Ini ya, di sisi ini, di antara ini adalah musculus extensor digitorum brevis yang tipis nanti ya. Kemudian lateralnya adalah fibularis atau peroneus longum. Extensor digitorum lateralis itu adalah yang paling kranial di antara yang paling lateral di antara kelompok extensor, di mana dia berada di antara kelompok otot extensor dan kelompok otot flexor. Jangan lupa, kelompok otot extensor mempunyai tendo di sisi dorsal dari regio crus maupun digiti. Sedangkan kelompok otot flexor, nanti akan kita bicarakan lebih jauh, mempunyai tendo di sisi pelantar dari regio crus maupun digiti. Superficial dari extensor digitorum lateralis ditemukan fascia dan kulit, sementara profundanya adalah os tibia dan fibula. Sisi kranialnya ditemukan fibularis longus, tibialis cranialis, dan
extensor digitorum longum. Sedangkan sisi kaudalnya flexor digiti 1 longus. Ini ya. Ini adalah musculus extensor digitorum lateralis. Sementara ini adalah musculus flexor digiti 1 longum atau musculus flexor digitorum profundus. Brevis tadi posisinya sudah saya sampaikan pada kalian. Sangat tipis, sangat kecil, bersifat tendinous dan ada di permukaan dorsal dari osa tarsus ya. Superficialnya ada ditemukan tendo extensor digitorum longum, sementara profundanya adalah trochlea tali dan os metatarsa. Dengan demikian apabila ada pertanyaan di manakah extensor digitorum brevis melekat, maka jawabannya adalah pada trochlea tali dan sisi proksimal dari os metatarsal atau ekstremitas proksimal os metatarsal. Kelompok otot flexor tadi sudah saya sampaikan. Kelompok otot flexor ya mempunyai ciri tendonya ditemukan atau bergerak di sisi pelantar dari regio crus maupun regio digiti ya, ada di sisi pelantar. Kemudian sifat dari fungsi dan maupun sifat dari kelompok otot ini adalah sebagai sebagai flexor dari persendian-persendian yang ada pada sisi yang ada pada regio crus maupun regio digiti. Yang pertama adalah musculus gastrocnemius. Kalian bisa baca gastrocnemius itu biasa dikenal dengan otot betis. Ini kalau pada manusia ya, otot betis. Jadi betis kita sisi pelantar itu didominasi oleh musculus gastrocnemius. Gastrocnemius sendiri terbagi menjadi 2 kaput ya, yaitu kaput lateral dan medial. Baik adik-adikku sekalian ya, kalian harus bisa melihat atau mengidentifikasi pada skema di samping ini itu adalah sisi lateral. Mengapa? Karena tidak pada regio crus ini ya, pada regio crus ini tidak terlihat adanya tulang. Sementara di sisi medial ya, di sisi medial itu os tibia terlihat. Itu yang bisa membedakan, yang bisa Anda gunakan sebagai titik orientasi untuk menentukan posisi dari otot ini adalah di sisi lateral atau medial. Dengan demikian yang ditunjuk ini ya, ini adalah kaput lateral dari musculus gastrocnemius ya. Kaput lateral dari musculus gastrocnemius. Kemudian kedua kaput dari gastrocnemius itu pada sisi kaudalnya fusi ini ya, membentuk tendo ya, tendinosus. Ini tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dipisahkan, dan dia akan melekat pada tuber calcis. Ini adalah tuber calcis. Pada bagian yang tidak fusi, jadi di tengah-tengah ini pada venternya, itu kalian akan menemukan arteri vena popliteal dan nervus tibialis. Jangan lupa arteri vena popliteal itu adalah kelanjutan dari arteri ya, jangan arteri vena ya. Jadi kalau kita bicara arteri, dia bergeraknya dari atas, sementara kalau kita bicara vena dari bawah. Jadi arteri popliteal itu adalah kelanjutan dari arteri femoralis. Permukaan profundanya cembung dan kalian akan menemukan musculus flexor digitorum superficialis. Mengapa di sini disebut superficialis sedangkan di sini ini adalah profunda? Nanti akan kita pahami setelah slide yang berikut ini. Soleus itu adalah otot yang kecil ya, ini soleus.
otot yang kecil ya. Ya, ini adalah soleus. Istimewanya adalah tendo dari soleus ya. Tendo dari soleus itu bergabung dengan kaput lateral dari musculus gastrocnemius ya, sehingga musculus gastrocnemius, kaput lateral, et medial, dan soleus itu secara bersama-sama tendonya ya, jangan lupa tendonya ya, tendonya itu disebut dengan tendonya disebut dengan tendo musculus triceps surae, dan dia disebut juga dengan tendo calcaneus atau tendo Achilles. Sedangkan tendo calcaneus, ini tendo calcaneus, jangan lupa ini tendo calcaneus. Sedangkan tendo calcaneus communis ini artinya bersama-sama, itu adalah atau disebut juga dengan tendo hamstring, itu terdiri dari musculus triceps surae plus flexor digitorum superficialis, gluteo biceps, dan semitendinosus. Jadi jangan lupa ini adalah tuberculkis adik-adik ya. Jangan lupa di sini banyak sekali tendo-tendo otot yang ada melintas di tuberculkis ini. Ada tendo calcaneus communis dan ada tendo calcaneus. Kalau tendo calcaneus itu berisi tendo dari musculus triceps surae. Triceps surae sendiri itu terdiri dari gastrocnemius kaput lateral, et medial, dan soleus. Sedangkan tendo calcaneus communis atau tendo hamstring itu adalah tendo dari musculus triceps surae plus flexor digitorum superficialis, gluteo biceps, dan semitendinosus. Selanjutnya flexor digitorum superficial ya. Flexor digitorum superficial itu tadi kalian sudah tahu ya, dia ada di profunda dari gastrocnemius. Dia berbentuk fusiform ya. Dan yang patut kalian pahami, sepertiga distal ada di cranial tendo gastrocnemius, dia akan terpirin dan ada di superficial ya, superficial dari tuberculkis ya, dan dia akan turun hingga sisi plantar dari metatarsal. Flexor digitorum profundus sendiri, tadi kan flexor digitorum superficial, sekarang kita bicara flexor digitorum profundus. Flexor digitorum profundus itu ada di caudo lateral dari tibia. Jadi dia melekat pada fasies caudo lateral dari os tibia. Nah, istimewanya adalah bahwa dia mempunyai 3 kaput ya, yaitu kaput medial atau flexor digitorum longus, kaput superficial atau tibialis caudalis, dan kaput profundus atau flexor digiti 1 longus. Saya ulangi lagi, yang medial itu adalah flexor digitorum longum, hati-hati ya. Kemudian yang superficial adalah tibialis caudalis, sedangkan yang kaput profundanya itu adalah flexor digiti 1 longus. Kadang-kadang keliru antara yang kaput medial dengan kaput profunda. Selain itu, yang harus kalian pahami adalah keberadaan dari manica flexoria ya, keberadaan dari manica flexoria. Manica flexoria itu adalah suatu struktur membulat yang ada di plantar ya, dari metatarsal. Di dalamnya ditemukan
tendo musculus flexor digitorum superficial, flexor digitorum profundus, dan ada otot yaitu musculus interosseus. Kaput medial berdaging di fasies lateral tibia, sepertiga distalnya berbentuk pita, pipi, dan ada di fasies medial dari tumit, itu kaput medial. Flexor digitorum profundus yang kaput superficialis atau tibialis caudalis itu sebagian melekat pada flexor digiti 1 longum atau proksimal dan bagian proksimal dan distal dari tibialis caudalis bersifat tendinosus. Pada sisi plantar ostasus tendonya tipis dan bergabung dengan tendo yang lebar dari musculus flexor digiti 1 longus, ya. Kaput profunda atau flexor digiti 1 longus dari flexor digitorum profundus, terbesar ototnya, lebih bersifat ekstensif pada proksimalnya, kemudian permukaan krania dan kaudalnya cembung, ya. Permukaan kranial melekat pada permukaan krania dilekati oleh tibialis caudalis, sementara permukaan kaudalnya melekat pada os tibia. Jadi perhatikan ya, yang melekat pada os tibia, permukaan kaudal dari os tibia itu adalah musculus flexor digiti 1 longum atau kaput profunda dari flexor digiti 1 longus. Insersionya pada plantar os metatarsus dan terpecah di proksimal os sesamodia. Jangan lupa os sesamodia itu sepasang ya, yang proksimal sepasang, jadi dia masing-masing melekat pada os sesamodia yang proksimal. Ini adalah skema dari persendian tumit ya. Kita perhatikan ini os tibia. Ini memerlukan gambaran 3 dimensi ya. Ini adalah tarsus ya. Tuberculus ini adalah tarsus dan ini adalah metatarsal. Ini adalah posisi dari retinaculum extensoria ya. Jaringan ikat yang proksimal tentunya yang ini ya, yang proksimal. Ingat jangan lupa extensoria berarti dia posisinya ada di dorsal. Jangan lupa ya, ini ada di dorsal berarti. Itu tuberculus, sementara ini adalah struktur manica flexoria yang ini. Ya, yang ini adalah posisi di plantar manica flexoria. Oke, baik. Kemudian ini hati-hati, ini sudah sepertiga distal dari tibia ya, sepertiga distal dari tibia. Kalian perhatikan, ini adalah gastrocnemius ya. Kemudian flexor digitorum superficialisnya terpilin sehingga dia posisinya ada di superficial. Demikian pula dia terus sampai di manica flexoria, dia posisinya ada di superficial ya. Nah, ini adalah kaput profundus. Tadi sudah dikatakan bahwa kaput profundus melebar ya. Permukaan kranialnya ya, fasies kranialnya dia akan dilekati oleh tibialis caudalis, sementara fasies kaudalnya dia akan melekat pada os tibia. Ini os tibia ya. Ini adalah os tibia. Ya. Ini adalah tibialis caudalis. Sekali lagi kita lihat. Kenapa ini disebut kaput profundus? Karena posisinya ada di profundus dari tibia caudalis. Demikian pula tibia caudalis. Nah, ini ya, posisinya ada di superficialnya dari flexor digiti 1 longus ya. Dan inilah yang kaput medialnya, flexor digitorum longum. Ini yang ini ya. Kenapa? Karena dia yang akan melekat sampai dia di metatarsal, dia melekat di metatarsal sini. Makanya dia paling medial dia. Ya, dia melekat.
Nah, yang ada di depannya ya, yang paling superficial itu adalah tibialis caudalis, tendon dari tibialis caudalis, kemudian diikuti yang tengah itu adalah musculus flexor digiti satu longum. Ini jadi satu kesatuan di sini. Ya, sulit untuk dipisahkan. Ini adalah bursa ya. Ini adalah bursa ya. Nah, ini adalah sisi medial. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah sisi medial? Kita bisa melihat ini adalah os tibia. Ya, ini adalah os tibia. Kita bisa melihat ini adalah os tibia. Berarti posisi ini adalah posisi medial. Ya. Ini popliteusnya. Ya, ini popliteusnya. Dia melekat pada fossa popliteal. Masih ingat ya, fossa popliteal posisinya di mana? Dia melekat pada fossa popliteal. Kemudian dia ada di lateral dari kaput medial. Nah, ini kaput medialnya. Ya, ini kaput medial. Ya, kaput medial di sini. Kenapa ini dikatakan di sebelah lateralnya? Jangan lupa tuberculkis itu posisinya di pelantar atau menunjukkan sisi yang medial ya. Kemudian sistem sirkulasinya. Sistem sirkulasinya yang pertama yang harus kita pahami adalah kelanjutan dari arteri femoralis ya. Kelanjutan dari arteri femoralis yaitu arteri poplitea. Kemudian dia hanya pendek, hanya beberapa senti ya, bahkan mili mungkin ukurannya. Kemudian dia akan mencabangkan menjadi arteri tibialis cranialis dan arteri tibialis caudalis. Oleh sebab itu agak sulit kalau Anda nanti punya kesempatan untuk praktikum secara offline di laboratorium anatomi, maka untuk mencari arteri poplitea ini cukup sulit. Jadi perlu menyibak otot-otot yang ada di ekstremitas proksimal dari tibia. Arteri tibialis cranialis ya bisa ditemukan pada profunda musculus profunda musculus peroneus tertius ya, di sepanjang fascias lateralis dari os tibia. Nah, ini begitu dia mencapai dorsal dari os tarsus, maka dia akan dinamai menjadi arteri dorsalis pedis. Jadi dengan kata lain, arteri dorsalis pedis itu adalah kelanjutan dari arteri tibialis cranialis ya. Jangan lupa di dorsal dari os tarsus. Sedangkan pada dorsal os metatarsal, arteri ini akan menjadi arteri metatarsal dorsalis 3. Ya, arteri metatarsal dorsalis 3. Maaf. Ini ya. Jadi kalian perhatikan, ini popliteal ya. Ini popliteal. Kemudian dia akan pecah menjadi arteri cranialis dan arteri tibialis cranialis dan tibialis caudalis. Maaf. Pada anjing ya, dia lebih kelihatan sekali ya. Perhatikan baik-baik pada sisi pelantar, itu selain arteri poplitea itu ada arteri savena. Arteri tibialis cranialis dia akan berjalan ke kranial. Ya, Sedangkan sisi pelantar itu akan disupport oleh percabangan dari arteri savena. Ini kalau pada anjing jelas sekali ya. Ini arteri savena, ramus kranial dan ramus caudal ya, ramus kranial dan ramus caudal. Sementara yang sisi kranial itu percabangan dari arteri tibialis cranialis. Tibialis caudalis itu hanya kecil ya, boleh dikatakan sebagai arteria terminal ya, arteria terminal. Kenapa dikatakan
terminal karena dia tidak mencabangkan lagi di bagian distalnya. Dia akan berakhir masuk ke foramen nutrisia menjadi arteri nutrisia. Untuk tulang apa? Tentunya untuk tulang tibia ya, pada os tibia, tibialis caudalis. Arteri savena ya, tadi sudah kita sama-sama tahu ya, arteri savena. Kalau pada itu tadi percabangan pada anjing, tapi kalau pada kambing ya, pada ruminansia ya, arteri savena itu posisinya pada medioplantar os tibia, kurang lebih sepertiga distal tibia ya. Di cranial tendocalcaneus communis dia akan mencabangkan rami malleolus medialis dan rami calcaneae. Apa bedanya rami dan ramus ya? Kalau rami itu banyak ya, banyak cabang kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau dari namanya ya, kalau kita lihat dari namanya rami malleolares medialis, berarti dia ada di sekitar dari malleolus. Jangan lupa ya, malleolus itu terlibat pada persendian ya. Sedangkan rami calcaneus di sini sudah saya tuliskan, dia mengelilingi osa tarsus ya. Kemudian pada medioplantar tarsus dia akan mencabangkan diri menjadi arteri plantaris lateralis, berarti dia nanti ke arah lateral, dan arteri plantaris medialis berarti dia ke arah medial. Ini adalah percabangan pembuluh darah vena ya. Pembuluh darah vena ini masih pada anjing. Yang perlu kalian perhatikan ini ya, pada anjing vena savena lateral demikian ya, demikian jelas terlihat, dan dia digunakan untuk tindakan intravena, bisa untuk pengambilan darah, bisa untuk melakukan tindakan infus ya, ataupun juga melakukan pembiusan kalau memang diperlukan ya, pembiusan. Setelah itu kita akan mempelajari sistem saraf ya. Sistem saraf ini yang harus kalian pahami di daerah krus dan di kiti. Yang utama itu adalah nervus fibularis communis dan nervus tibialis. Jangan lupa bahwa nervus fibularis communis dan nervus tibialis ini adalah pembuluh saraf yang dicabangkan oleh nervus ischiadicus kurang lebih pada pertengahan plantar dari regio femoral ya, dari regio femoral. Nervus peroneus communis ya, nervus peroneus communis, jangan lupa komunis itu maknanya bersama ya, maknanya bersama. Pada regio femoral dia akan ditemukan di bawah dari atau di profunda dari gluteus biceps. Jadi gluteus biceps kita sibakkan, maka kurang lebih pada pertengahan regio femoral kita akan menemukan peroneus communis, pangkal atau setelah dia dicabangkan oleh nervus ischiadicus. Tetapi kalau pada regio crus dia ditemukan di antara fibularis longus ya, musculus fibularis longus dan extensor digitorum lateralis. Artinya adalah bahwa peroneus communis itu posisinya ada di sisi dorsal dari crus maupun digiti. Jangan lupa ya. Ini adalah kelompok otot extensor ya. Fibularis longus dan extensor digitorum lateralis itu posisinya adalah kelompok otot extensor. Berarti dia ada di sisi kelompok otot yang ada di dorsal. Jangan lupa juga extensor digitorum lateralis itu yang paling belakang ya, terletak di antara kelompok extensor dan kelompok flexor. Peroneus communis mencabangkan superficial et profunda. Peroneus superficial itu pada pertengahan kaki ada di permukaan profunda dari fibularis longus, jadi agak ke dorsal ya.
Pada permukaan dorsal dari os tarsus, dia akan menjadi nervus digitalis pedalis dorsalis communis 4. Sedangkan yang profundus, ya, yang profundus itu dia ada di permukaan profunda fibularis longus dan extensor digitorum longus, selanjutnya di sepanjang extensor digitorum longus, ya, di sepanjang extensor digitorum longus, di bawah retinaculum extensoria proximal. Pada permukaan dorsal os metatarsal, dia akan menjadi nervus dorsalis metatarsalis 3. Kita ulangi lagi sedikit ya. Nah, pada permukaan dorsal osa tarsus, dia menjadi nervus digitalis pedalis dorsalis communis 4, terus turun ke bawah, sementara yang melekat pada metatarsal nervus dorsalis metatarsal 3. Nervus tibialis, ya, nervus tibialis itu pada awalnya, pada pangkalnya ditemukan di permukaan superficial dari lipoglandula poplitea dan menyusup di antara kabut lateral et medial dari musculus gastrocnemius. Ke distal ada di permukaan profunda kabut lateral gastrocnemius di antara kabut lateral gastrocnemius dengan musculus flexor digitorum superficial. Nah, kurang lebih pada distal kaki, ya, di kranial dari tendo calcaneus communis, dia akan mencabangkan nervus plantaris lateralis dan nervus plantaris medialis, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa memahami praktikumnya agar memudahkan Anda untuk mempelajari teorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.